Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini? Doa kami semua baik, sehat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetap dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa pandemi COVID-19, biarlah kita tetap taat mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, tetap tinggal di rumah saja, jangan berkerumun, keluar kalau penting-penting saja, dan menjaga imun. Salah satunya itu memiliki hati yang bersukacita, memiliki hati yang gembira. Sesuai dengan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan berikan satu tema, Roh Kudus menjadikan kita taat. Roh Kudus menjadikan kita taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini dunia sedang berperang melawan COVID-19. Pemerintah sudah sedemikian rupa mengatur agar penyebaran mata rantai virus ini dapat diputuskan. Tetapi ternyata banyak orang yang kurang mengindahkan, yang kurang menghargai peraturan pemerintah ini. Sehingga penderita positif semakin hari semakin bertambah di Indonesia. Bahkan satu saat nanti, entah itu benar atau isu, saya membaca bahwa kalau lockdown dan PSBB tidak berhasil, maka akan diberlakukan herd immunity. Artinya menyerahkan rakyat pada seleksi alam. Yang kuat bertahan, yang lemah mati dengan sendirinya. Bahasa Jawanya, urip karepmu, mati karepmu. Waduh, tidak enak ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam situasi di mana beberapa orang tidak mau mentaati peraturan pemerintah, melanggar kebijakan pemerintah, mari kita sebagai orang percaya mentaati peraturan pemerintah yang telah diputuskan sebagai bentuk kebijakan iman kita, sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Karena pemerintahan ini berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1, Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah itu dari Allah, ditetapkan oleh Allah, dan kita harus taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah di bumi ini. Orang yang beriman kepada Tuhan mempunyai ciri kehidupan yang mutlak dan hakiki, yaitu taat. Taat adalah harga mati bagi seorang yang beriman kepada Tuhan. Taat artinya percaya pada Tuhan, taat pada aturan, dan taat pada firman Tuhan. Jadi kalau orang itu percaya, beriman, dia pasti taat. Mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yaitu supaya kita menjadi orang-orang beriman yang taat. Bukan hanya sekedar dikatakan orang beriman, tapi iman yang kosong, tetapi iman yang benar-benar taat seperti Bapak Abraham dalam perjanjian lama, di mana dia harus taat mentaati perintah Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal. Dan dalam perjanjian baru, Petrus ketika dia belum menerima Roh Kudus, dia juga orang yang berani, tapi berani yang kosong, ya, dari yang kosong, menyangkal Tuhan. Tetapi setelah menerima Roh Kudus, ia menjadi orang yang benar-benar taat, berani yang benar dan taat akan firman Tuhan. Kita membaca dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, perhatikan ayat ini, bahwa apabila Roh Kudus datang, Roh kebenaran itu datang, Roh penghibur itu datang, maka dikatakan di sana, dia akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu sudah datang 2000 tahun yang lalu dalam peristiwa Pentakosta. Dan setiap orang yang percaya sudah dimeteraikan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus ini sendiri. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, ketika saya dan saudara percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu sudah diam dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun membimbing kita. Roh Kudus tak bekerja sampai hari ini pada kita untuk memimpin kita. Mengapa kita tidak pernah merasakan pimpinan Tuhan? Karena kita tidak taat. Untuk itu Roh Kudus membawa kita kepada satu ketaatan pribadi yang taat. Memimpin kita, memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Menjadikan kita pribadi yang taat. Roh Kudus memimpin kita pada kebenaran. Kita menjadi orang yang taat. Rasul Paulus ada seorang yang memberontak. Dia seorang yang membenci akan jalan Tuhan. Tetapi ketika Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus, dia menjadi orang yang taat, bahkan rela melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi Roh Kudus menuntun, tergantung kita, apakah kita mendengar suara Tuhan dengan baik atau kita menurut kehendak kita sendiri. Yang kedua, Roh Kudus tidak hanya memimpin kita pada ketaatan, tetapi dia juga akan mengatakan, memberitakan kebenaran sesuai dengan apa yang didengarnya dari sang kebenaran. Roh Kudus akan menjadikan kita orang yang berkata benar. Orang yang berkata benar apa adanya, bukan pendusta, bukan penipu. Perhatikan, ketika kita masih menipu, kita masih berkata-kata dusta, Roh Kudus itu masih kita dukakan. Kita mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak memimpin kita kepada kata-kata dusta, tapi dia memimpin kita pada perkataan yang benar. Tadi kita sudah baca, dia akan mengatakan hal-hal yang diberitakan dari Allah sendiri dan disampaikan kepada kita. Dengan Petrus yang tadinya besar mulut, ketika Yesus mengatakan sebentar lagi kamu akan tercerai-berai, imannya akan goncang. Petrus berkata, aku tidak akan goncang. Meskipun semua goncang, aku tidak goncang. Itu mulut besar. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, dia berkata benar. Dia menyampaikan firman Tuhan. Meskipun dia orang biasa, orang yang tidak berpendidikan, tapi Petrus ini, dia menyampaikan perkataan-perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dari mana? Dari kuasa Roh Kudus yang menuntun kita, yang menuntun Paulus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari perhatikanlah ketika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka ada ciri yang kita dapatkan, yaitu pertama taat. Kita taat, tunduk, rela melakukan. Yang kedua, kita berkata benar, berkata yang tidak dusta, tapi berkata sesuai dengan kebenaran firman apa adanya. Puji nama Tuhan, Roh Kudus menjadikan kita pribadi yang taat dan pribadi yang jujur, pribadi yang benar. Puji nama Tuhan, inilah pentingnya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, supaya di akhir zaman ini, di tengah-tengah kesulitan ini, kita tetap taat dan kita tetap jujur, hidup benar. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu berdoa, memohon kuasa Roh Kudusnya menuntun, membimbing Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, tolonglah setiap kami, tolonglah hati kami, supaya kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami, dan kami sangat perlu kepenuhan Roh Kudus atas hidup kami, supaya di akhir zaman ini hidup kami semakin berkenan, tambah hari tambah berkenan, tambah hari tambah taat, dan tambah hari tambah berkata yang benar, jujur apa adanya, sesuai dengan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, setiap pribadi kami. Engkau ampuni segala kelemahan kekurangan kami, dan biarlah hidup kami Tuhan Engkau berkati, jadikan kami saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, dan Tuhan meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing, dan penuhkanlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Selamat berdoa.